Hai, my favorite person. Masih inget aku nggak? Apa kamu masih ingat tentang aku? Iya, walaupun emang kamu gak ingat tentang aku, tapi setidaknya ya kamu ingat namaku atau bahkan ya orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Aku happy banget. Kamu tahu nggak? Aku di sini tuh masih inget kamu. Aku masih ngerasa kayak apakah aku yang belum bisa move on dari kamu, atau emang kamu yang terlalu istimewa buat aku hingga aku masih kesulitan untuk lupain kamu. Jujur, emang rasanya tuh sesulit itu ya membiasakan diri tanpa hadirnya kamu lagi. Dan yang dimana emang semua tuh gak mudah untuk aku lewati. Semua aku lewati seorang diri. Biasanya apa-apa tuh kita lakuin berdua. Biasanya ya kalau misalnya ada apa-apa, kamu selalu menjadi rumah terbaik untuk aku. Kamu selalu menjadi orang yang dimana orang pertama yang selalu tahu gimana keadaan aku. Bahkan ketika orang-orang lain gak tahu, orang sekitarku gak tahu diri aku yang seperti apa, tapi kamulah yang tahu. Karena ya buat aku senyaman itu dan setenang itu saat aku sama kamu. Dan semua rasanya kayak iya, segitu bangganya dan segitu bahagianya aku punya kamu. Dan sampai saat ini entah kenapa kamu masih menjadi seseorang yang sampai saat ini masih aku ingat jelas bagaimana dulunya kita pernah bersama. Hai, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, aku gak akan pernah lupa buat nanyain kabar kalian. Tahu nggak? Dengan aku tahu kabar kalian, ya walaupun aku nggak tahu aslinya kamu tuh di sana gimana, tapi setidaknya ya dengan aku bertanya, hey, how are you today? Ada cerita apa hari ini? Gimana hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Setidaknya kamu bisa ngerasain bahwasanya ya sebenarnya keadaan kamu tuh hari ini sedang tidak baik, dan kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri bahwa hari ini tuh kamu dalam keadaan yang kurang baik. Dan aku seneng karena kamu gak terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Terkadang jujur itu kita gak perlu jujur sama orang lain mengenai keadaan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Cukup jujur sama diri sendiri, akui kalau emang lagi gak baik, itu udah lebih dari cukup. Karena setidaknya ya, kamu bisa paham sama diri kamu sendiri. Dan kamu juga bisa mengerti bahwasanya ya, ketika kamu sedang mengalami hal terburuk sekalipun, kamu harus bisa menghandle dan membuat agar semuanya tuh gak semakin kacau, gak semakin berantakan. Dan harus bisa menyemangati diri sendiri dan menjadi support system terbaik untuk diri sendiri. Dan tentunya ada aku di sini yang akan selalu support kamu dari jauh. Ya walaupun hanya sekedar konten. Hai, kemarin gimana proses move on-nya? Apakah udah sepenuhnya move on? Dan aku di konten kali ini bukan bermaksud ngingetin kalian ya. Mungkin ketika kamu yang ngalamin hal dimana ya kamu tuh masih kesulitan untuk move on, karena ya aku ngebahas ini karena banyak banget dari kalian semua yang masih kesulitan untuk move on. Terus ya kadang wajar gak sih kalau misalnya masih keinget? Wajar gak kalau misalnya tuh tiba-tiba kangen? Dan lain sebagainya. Sebenarnya itu wajar aja sih. Ya karena rasa kangen itu tuh muncul secara tiba-tiba. Dan kamu juga gak bisa kayak menghindari itu semua. Karena ya mungkin kita akan pernah merasakan di fase dimana kita tuh udah lupa sama seseorang. Kita udah bener-bener ikhlas gitu. Tapi ada momen ataupun fase dimana ya ingatan itu tuh kembali muncul. Dan timbulnya ya rasa kangen. It's okay.
gak apa-apa. Karena kenapa? Karena kan yang mengendalikan itu semua tuh bukan diri kita. Mungkin emang maksud dan tujuan Tuhan memberikan kembali ingatan itu, terus mengembalikan ingatan yang dulunya sempat kamu buang, terus Tuhan kembalikan dan kamu ingat dengan seseorang itu. Mungkin maksudnya itu adalah Tuhan ingin menguji hati kamu. Apakah kamu selama ini tuh udah benar-benar ikhlas atau belum? Atau emang ada beberapa hal yang emang masih mengganjal di hati kamu dan bikin kamu tuh kesulitan untuk ngungkapin itu semua? Atau bahkan ya, kamu masih mempunyai perasaan yang dimana dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu? Iya, dalam cerita kamu. Karena mungkin kita tuh semakin dewasa akan semakin banyak bertemu dengan banyak orang, yang dimana mereka semua memiliki karakter, sifat, dan sikap yang berbeda. Dan juga ya, semakin dewasa juga kita akan mengenal namanya percintaan. Dan dalam hal percintaan itu, kita gak akan selalu merasakan kebahagiaan aja. Ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, entah kita akan merasakan kebahagiaan ataupun terluka. Dan dua hal ini merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Ya karena kan gak mungkin kan kayak, ya kita maunya bahagia aja gitu. Dan ujiannya itu, ketika kita diberikan konflik, terus gimana cara kita menyelesaikannya, apakah kita mampu atau tidak, ya itu ujiannya. Gimana keadaan kamu hari ini? Apakah semuanya masih terlihat begitu berat untuk kamu lewati? Apakah kamu saat ini masih benar-benar kesulitan untuk lupain dia? Sebenarnya apa sih yang ngebuat diri kamu tuh masih susah buat lupain dia? Coba, kalau misalnya aku boleh tanya, kamu jawab ya dalam hati kamu sendiri. Karena kamu sendirilah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya, apa sih yang ngebuat kamu masih susah untuk lupain dia? Seistimewa apa dia buat kamu? Apakah selama ini ia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu? Coba, bisa nggak jawabnya? Apa jawabannya? Gak apa-apa, ya emang kita susah ya untuk ngungkapin itu semua. Dan kalau misalnya ditanya mungkin, ya seistimewa apa sih dia? Dan kenapa harus dia gitu loh? Kenapa nggak yang lain? Padahal masih banyak orang luar sana. Atau bahkan ya mereka-mereka yang lebih daripada dia. Tapi kadang ya kita nggak bisa ngungkapin itu semua. Orang lain mungkin nggak tahu gimana cerita kamu sama dia. Orang lain nggak tahu pahit manisnya hubungan kamu sama dia. Ya mereka semua nggak tahu. Ya mereka cuma bisa bilang, kau belum punya pasangan, masih belum move on ya, masih stuck di masa lalu ya, atau ada lain sebagainya. Karena ya gimana? Karena ya mereka tuh nggak tahu gimana cerita kamu sama dia. Mereka mungkin mengenal kamu yang dimana ya mungkin ya hubungan kalian tuh selalu manis. Tapi sebenarnya udah banyak hal yang udah kamu lewati saat bersamanya. Dan mungkin mencari orang baru itu gak selamanya itu menjadi obat penyembuh untuk hati kamu sendiri. Bisa jadi dengan kembali dengan orang lama itu menjadi obat terbaik buat kamu. Ya gak? Karena ada yang bilang gini, kemarin kan pas aku live, itu banyak yang bilang gini, Kak, apa benar dengan kembali dengan masa lalu itu bisa menyembuhkan luka? Daripada mencari orang baru, yang ada malah membuat luka baru. Sebenarnya ya, itu tergantung dari setiap kepribadian ya. Kalau emang kamu ngerasa dengan kembali dengan masa lalu, itu bisa menyembuhkan luka kamu, bisa menyembuhkan diri kamu, dan semuanya, ya gak apa-apa kembali. Tapi kalau emang masih bisa untuk kembali. Tapi ya, aku cuma mau bilang, gak selamanya orang baru itu menjadi sumber luka baru. Gak selamanya kok. Mungkin emang ketika kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin belum terbaik, mungkin aja gitu dia bisa membuat luka baru. Padahal luka lama kamu aja belum sepenuhnya pulih. Tapi juga ya bisa jadi orang baru itulah ia menjadi obat sekaligus penyembuh di saat hati kamu benar-benar patah dan hancur. Jadi kamu gak boleh mempunyai pikiran yang dimana ya
Iya, dengan kembali ke orang lama itu jauh lebih baik daripada bertemu dengan orang baru. Ya nggak juga kok. Emang tergantung kepribadian setiap orang. Dan tergantung rencana Tuhan tuh mau memberikan kamu seperti apa. Karena kan kita nggak tahu kan alurnya akan seperti apa, terus akhirnya akan bagaimana. Kita nggak tahu. Dan mungkin saat ini pasti masih ada perasaan yang mengganjal ya dalam diri kamu. Yang masih susah banget buat kamu ungkapin. Coba, apa sih sebenarnya pengen kamu ungkapin sama dia? Aku tahu, mungkin banyak banget kan yang udah kamu pendem seorang diri. Mungkin banyak banget yang orang lain tuh nggak tahu. Sebenarnya tuh, ya alasan dibalik kamu belum bisa membuka hati untuk orang baru adalah ya karena dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu. Yang sampai saat ini masih susah buat kamu lupain. Coba sekarang, kamu perlahan-lahan jujur sama diri kamu sendiri. Apakah sampai saat ini dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu? Apakah sampai saat ini dia masih menjadi orang yang paling susah buat kamu lupain? Seistimewa itu dia? Sekangen itu ya sama dia? Kenapa harus dia? Ya karena cuma dia yang bisa membuat kamu sesayang ini ya. Hei, jangan sedih. Kok sedih sih? Pasti rasanya sekangen itu ya sama dia ya. Ingat momen dimana dulu saat kalian masih sama-sama. Dimana ya, dia menjadi rumah terbaik untuk kamu. Ya, kamu bebas pulang, terus bebas cerita, bebas berkeluh kesah, dan ya dialah yang menemani kamu selama ini. Pasti rasanya sesakit itu ya. Seenggak itu. Gak boleh sedih ya. Aku tahu. Mungkin emang itu rasanya tuh masih terlalu berat banget buat kamu ikhlasin dia. Coba sekarang pelan-pelan untuk lebih jujur sama diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan? Tapi ya, dari banyaknya hal yang pengen kamu sampaikan, semua itu tertutup karena ya, untuk apa? Karena masanya udah bukan kita lagi. Hey, kamu apa kabar ya? Aku di sini masih inget kamu loh. Aku di sini masih nyaman dengan kesendirian aku. Kadang ketika orang lain bertanya, kenapa masih sendiri? Ya karena aku jawab, ya emang pengen sendiri. Padahal asal kamu tahu, itu adalah kebohongan yang aku lakukan. Karena sebenarnya ya, aku masih belum lupa sama kamu. Aku masih belum bisa untuk ikhlasin kamu sepenuhnya. Aku masih belum bisa membuka hati untuk orang baru. Karena ya buat aku, kamu itu adalah orang yang sangat berarti buat aku. Kamu tuh rumah terbaik aku yang bisa memberikan aku kenyamanan dan ketenangan. Ternyata kita udah sejauh ini ya. Dan bahkan rasanya udah seasing ini. Kita udah lost kontak. Bahkan aku juga udah gak bisa tahu gimana keadaan kamu di sana. Gimana kabar kamu? Apakah hari kamu baik hari ini? Apakah kamu telat makan atau enggak? Apakah kamu hari ini dalam keadaan bersedih atau enggak? Atau memang hari ini menjadi hari yang begitu menyenangkan buat kamu? Dulu kita tuh saling bertukar cerita tentang gimana hari ini, hari aku dan hari kamu. Kita saling bercanda, kita saling bertukar pikiran. Kenapa sekarang kayak waktu itu cepat banget ya? Kenapa kayak secepat itu Tuhan memisahkan kita? Padahal seharusnya Tuhan tuh tahu bahwa aku tuh sebahagia itu punya kamu. Kadang kalau misalnya dipikir, sebenarnya apa sih istimewanya kamu hingga aku sulit untuk melupakan kamu? Dan ya aku gak bisa ngejawab. Karena buat aku, kamu itu adalah sosok yang sangat sulit untuk diceritakan. Segitu istimewanya kamu buat aku, dan segitu sulitnya aku untuk membiasakan diri tanpa kamu. Sesayang itu aku sama kamu. Kadang
Kalau lagi ngelamun tuh suka mikir, kamu di sana gimana ya? Sedangkan aku di sini masih kepikiran kamu. Ternyata kita udah sejauh ini ya. Aku tahu, memang kebersamaan kita tuh udah selesai dan masanya udah bukan masa kita lagi. Dan sekarang juga keadaannya juga udah berbeda. Kita udah bukan menjadi seseorang yang saling menyayangi satu sama lain, saling menggenggam satu sama lain, saling takut kehilangan satu sama lain. Justru sekarang ya, genggaman itu telah lepas. Dan sekarang kita udah ada di jalan masing-masing. Sekarang aku gak bisa tahu lagi gimana kamu di sana. Atau bahkan saat ini udah ada seseorang yang bisa menemani hari kamu, atau bahkan ya kamu jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Kamu tahu gak sih, ikhlas itu tuh gak mudah. Ikhlas itu juga perlu proses. Dan saat sama kamu tuh, aku ngerasa yang bener-bener takut sama kehilangan. Gimana jadinya ya aku kalau misalnya kita udah gak sama-sama lagi? Gimana jadinya ya ketika nanti aku harus kehilangan kamu, kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat berteduhku. Dan aku selalu mikirin gimana caranya agar kita terus sama-sama. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Kebersamaan kita kemarin ternyata telah usai. Tapi enggak dengan cerita kamu di aku. Sampai saat ini kamu masih menjadi tokoh favorit dalam ceritaku. Kamu masih menjadi orang yang sampai saat ini masih aku ingat jelas gimana dulu kita sama-sama. Dan bahkan ya, emang gak semudah itu buat lupain kamu. Hai my favorite person, aku tahu kita emang udah gak bisa sama-sama lagi. Dan kalau misal kamu dengar ini, aku cuma mau bilang, emang ada banyak hal yang gak bisa aku ungkapin. Ada banyak hal yang gak bisa aku ceritakan ke kamu. Karena sekarang keadaannya udah berubah. Kita yang dulu udah bukan kita yang kayak sekarang. Sekarang udah gak ada lagi kalimat kita. Dan sekarang yang ada hanya aku dan kamu. Kita udah ada di jalan masing-masing. Dan aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Dan aku minta maaf kalau misalnya selama sama aku kamu gak ngerasain kebahagiaan yang kamu inginkan. Tapi ya, yang perlu kamu tahu, kamu buat aku seistimewa itu. Dan kamu sampai saat ini masih menjadi tokoh favorit dalam ceritaku. Ya walaupun emang cerita itu telah usai dan berakhir dengan hal yang tidak aku sukai, tapi cerita saat sama kamu itu masih menjadi hal termanis yang selalu aku ingat. Ternyata kebersamaan kita kemarin begitu indah ya. Ya walaupun emang pada akhirnya kita harus berpisah. Awalnya aku gak percaya yang namanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi nyatanya ya, perpisahan itu emang gak enak banget. Dan saling kehilangan itu rasanya sakit banget. Tapi perlahan-lahan aku mencoba untuk menerima. Aku mencoba untuk mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Ya walaupun keadaannya emang masih sesulit itu untuk lupain kamu. Dan mungkin aku belum bisa untuk lupain kamu, tapi bukan berarti aku gak bisa. Hai, thank you ya. Thank you my favorite person. Terima kasih telah menjadi warna dalam kehidupan aku. Terima kasih telah menjadi seseorang yang cukup berarti dalam kehidupan aku. Terima kasih telah membuat cerita indah yang belum pernah aku dapatkan di diri orang lain. Kamu adalah rumah terbaikku. Kamu yang bisa memberikan aku kenyamanan dan ketenangan. Kamu yang bisa membuat aku sebahagia ini. Dan kamu juga yang bisa ngebuat aku kembali percaya bahwa ya,
dengan sama kamu itu aku menemukan kebahagiaan. Terima kasih udah pernah hadir dalam kehidupan aku, walaupun itu gak lama. Tapi ya, waktu yang lama juga gak ngejamin bahwa ya kita akan terus sama-sama. Aku juga gak meminta kamu untuk kembali lagi sama aku kok. Tapi kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu untuk kembali lagi sama aku seneng banget. Karena setidaknya ya kita bisa mengulangi hal yang dimana dulu sempat terputus gitu. Tapi aku juga gak meminta kok. Kalau emang udah seharusnya berpisah, pasti nanti kita akan dipertemukan lagi dalam keadaan yang sudah berbeda. Atau mungkin aku dengan seseorang pilihan terbaik Tuhan dan kamu dengan seseorang yang terbaik menurut pilihan Tuhan juga. Setidaknya aku udah pernah ngerasain sebahagia itu saat sama kamu. Terima kasih ya udah pernah hadir dalam kehidupan aku. Dan mungkin emang beberapa hal yang gak bisa aku ungkapin itu cukup aku rasakan sendiri. Dan tugas kamu bahagia aja di sana. Aku seneng kalau lihat kamu bahagia. Ternyata emang buat ngungkapin hal yang selama ini dipendam itu susah ya. Dan saat ini mungkin yang kamu rasain itu begitu pedih, begitu sakit banget. Hati kamu dipenuhi rasa yang dimana itu mungkin rasa kerinduan sama seseorang. Rasa yang dimana pengen banget dia kembali. Tapi ya kamu juga harus sadar kalau waktunya tuh udah habis. Masa kamu dengannya tuh udah usai. Udah bukan masa kalian lagi. Mungkin emang kita perlu waktu yang namanya tuh untuk melupakan. It's okay, gak apa-apa. Emang semua tuh gak secepat itu. Karena yang namanya ikhlas itu perlu proses. Dan kalau misal kamu masih beranggapan kalau dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu, it's okay, gak apa-apa. Karena juga ya namanya seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kita, itu pasti mempunyai tempat sendiri dalam ingatan dan juga hati kita. Benar gak? Setiap orang yang pernah kamu temui, pasti mereka semua punya tempat dan ruangnya sendiri. Terlebih untuk orang yang benar-benar kamu sayangi. Dan ya, sebisa mungkin kamu harus mencoba untuk menerima ya. Ya walaupun emang keadaan itu emang sesusah itu gitu loh, buat ngebiasain diri tanpa hadiah dia lagi, buat ngelupain seseorang yang sampai saat ini masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu. It's okay, gak apa-apa. Karena emang dia punya ruang tersendiri dalam hati kamu. Dan mungkin emang ada berapa banyak hal juga yang emang gak bisa kamu ungkapin. Mungkin emang tadi adalah hal sedikit dari penyampaian aku yang mungkin itu bisa mewakili perasaan kamu, hati kamu yang selama ini tuh kamu gak bisa ungkapin. Kalau saat ini kamu sedang kangen sama dia, doain aja ya. Doain yang terbaik aja. Kelak nanti, kamu akan diberikan pengganti dia yang jauh lebih baik menurut Tuhan. Jadi serahin semuanya sama Tuhan ya. Gak apa-apa kok kalau misalnya nangis ketika inget dia. Karena saya sakit banget, sedih banget. Gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa kok. Sedih itu wajar. Karena rasa kangen itu kita gak bisa mengontrol ya. Ia hadir dengan sendirinya. Karena emang udah banyak hal yang udah kamu lewati saat bersamanya. Dan waktu melupakan emang gak semudah itu. Dan ketika kamu mengingat dia lagi, kamu masih terasa begitu sakit dan kangen, berarti tandanya dia masih menjadi orang yang istimewa di hati kamu. Tapi nanti, one day, ketika kamu mengingat dia lagi, kamu udah merasa biasa aja, itu tandanya kamu udah benar-benar ikhlas dan menerima bahwa keadaannya sekarang udah berbeda. Kamu dengannya udah gak bisa sama-sama lagi. Dan sekarang kamu dan dia udah ada di jalan masing-masing. Semangat ya, gak boleh sedih terus. It's okay, gak apa-apa kalau belum bisa move on. Nanti ada waktunya kok. Kamu perlahan-lahan bisa move on. Ya, coba senyumnya mana. Gak boleh sedih ya. Aku kan selalu support kamu di sini. Ya walaupun emang aku gak bisa ada buat kamu, tapi setidaknya aku bisa ada di saat malam hari, keadaan kamu sedang tidak baik, menemani kamu lewat konten yang aku bawakan. Oke? Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Dan jangan lupa juga ya,
dengerin podcast lainnya yang tersedia di Spotify. Support aku juga di Spotify ya, dengan cara follow dan berikan rating, supaya ya di Spotify juga podcast aku bisa semakin berkembang. Kalian juga bisa search aja di pencarian tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku untuk kita sharing-sharing, dan follow TikTok aku untuk kita saling berbagi cerita di room live aku di TikTok, oke? Linknya semuanya ada di deskripsi ya, bisa kalian pencet aja. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kamu membaik hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang jauh lebih menarik. Next mau bahas apa? Jangan lupa bahagia hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.